Kita sudah sampai di segmen terakhir. Satu kondisi ideal yang kita harapkan adalah bagaimana sektor budidaya lobster di Indonesia dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal dan menimbulkan ekosistem kesejahteraan yang baik lah ya di tingkat nelayan. Tapi gimana ini kemudian dapat menyerap tenaga kerja yang banyak kalau benih lobsternya aja diekspor? Pak Karunia, analisa Anda. Ya, jadi saya kira ya tadi yang Anda katakan bahwa ekspor yang dilakukan oleh para eksportir itu harus banyak melibatkan tenaga kerja. Jadi dia inclusiveness-nya itu inclusiveness ya atau employment opportunity dari kebijakan itu ataupun kegiatan itu oleh eksportir itu merupakan satu keharusan. Baik. Jadi artinya di satu sisi kita dapat devisa, di satu sisi masyarakat kita sejahtera. Nah ini yang sekali lagi ini kan selalu jadi banyak catatan-catatan pembicaraan aja, tetapi how to do it atau how to implementnya itu yang menjadi satu inklusivitas persoalan. Ataupun melibatkan nelayan tradisional dalam proses eksportasi benih lobster, oke lah, itu menjadi satu hal yang bisa dilakukan. Tapi kan yang PR berikutnya adalah bagaimana sebetulnya memberikan nilai tambah, Pak Karunia. Kalau hanya diperbantukan di eksportasi saja, tidak kemudian membantu teman-teman untuk membudidayakan lobsternya sehingga kemudian umurnya 8 bulanan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi. Itu sebetulnya yang kondisi ideal kan, Pak Karunia? Jadi kan gini, persoalannya itu kan kita dalam memanen atau mengembangkan satu bisnis ya. Kita kan nggak bisa berpikir added value melulu begitu kan. Kita juga harus menyesuaikan dengan pasar. Baik. Ada nggak pasarnya? Kalau misalnya katakanlah pasar kita tuh ekspor itu hanya tergantung pada Vietnam, nah kita harus jadi benih lobster. Ya tapi kalau kita mengatakan bahwa konsumsi pemerintah kita mendorong lobster dengan harga murah dan sebagainya, dan barangkali kita nggak perlu mengekspor benih, kita bisa tingkatkan dalam size yang lebih besar dari lobster itu atau di dalam peningkatan budidaya secara domestik gitu. Jadi maksud saya, jadi ini sangat tergantung pasar. Kita tahu bahwa pasar kita kan Vietnam terus ke Cina, ya. Nah itu dia yang jadi, kerja pemerintah untuk berjibaku untuk mencari destination itu, export destination. Baik. Jadi nggak sesederhana Anda mengatakan bahwa dia benih terus tidak kurang punya nilai tambah, terus artinya kita karena memang marketnya sedang butuh benih gitu ya, bukan butuh lobster dengan usia yang 8 bulanan. Itu yang perlu dilakukan. Kalau misalnya budidaya kita benih terus dibesarkan tetapi nggak ada pasar. Misalnya sebaliknya kita budidayakan benih saja, kemudian kita nggak punya. Pak Karunia, apa yang bisa dilakukan oleh stakeholders agar kita bisa move on dari kondisi ini? Ya tadi, kalau saya lihat dari kondisinya itu lebih bagaimana menjembatani. Ini nih yang repotnya, menjembatani antara maksimum economic yield dengan antar kebutuhan ekonomi, keseimbangan itu dijembatani. Jadi ya Anda katakan di awal win-win, jangan sampai tidak jelas siapa beruntung, kemudian merusak lingkungan dan seterusnya. Itu yang menurut pandangan saya tidak berpikir move on. Kita masih berpikir sebelum tahun 70, sebelum our common future itu didengungkan. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman akademisi, kemudian jurnalis dan stakeholders lah ya dalam perekonomian Indonesia dapat betul-betul menjaga berbagai macam kebijakan supaya inklusif ya Pak. Harus, itu wajib. Pak Karunia, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu, sehat selalu Pak Karunia. Thank you very much. Baik, sampai jumpa. Makasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.